Assalamualaikum. Jalan-jalan yuk. Cerita kita kali ini akan jalan-jalan di kota Bandung, Jawa Barat. Mungkin sebagian teman cerita ada yang orang Bandung asli ya, atau mungkin ada yang sudah bolak-balik pergi ke Bandung. Tapi pernah gak sih nyobain bandros? Bandros alias Bandung Tour on Bus akan ngajakin kita keliling kota Bandung. Terus apa bedanya dong pakai mobil sendiri atau naik kendaraan umum yang lain? Ya jelas beda dong. Kalau di Bandros ada tour guide-nya, jadi kita dijelaskan mengenai sejarah kota Bandung, berikut juga dengan gedung-gedungnya. Karena mungkin sebagian kita tuh udah bolak-balik lewat gedung-gedung tersebut, tapi nggak ngerti apa cerita di baliknya. So, jangan kemana-mana, tetap di channel cerita kita. Channel yang akan share informasi bermanfaat seputar tempat menginap, tempat wisata, kuliner, dan lain-lain. Sampurasun, kumaha damang. Lagi ada di Bandung, kita dikit-dikit lah pakai bahasa Sunda ya. Artinya gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Yuk langsung aja kita menuju ke halte Bandros yang terletak di alun-alun, tepatnya di seberang pendopo Wali Kota Bandung di Jalan Dalam Kaum. Dan yang membawa kendaraan pribadi bisa parkir di area basement alun-alun. Selain di alun-alun, halte Bandros juga ada di seberang Museum Geologi, yakni di Jalan Diponegoro. Nanti parkirnya di Jalan Cisangkui dan Jalan Cikini. Dikutip dari laman jabarprof.go.id, bis ini beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan untuk hari Jumat dan Sabtu bisa tur di malam hari karena ada tambahan jam operasional, yakni dari jam 6 sore hingga jam 8 malam. Asik kan? Tampilan bus bergaya Art Deco ini menarik banget ya. Ditambah warnanya yang cerah, ada yang biru, kuning, pink, hijau, kemudian juga ada putih dan ungu. Jadi naik bus ini tuh rasanya insya Allah akan berkesan ya, karena anak-anak juga ternyata happy loh diajak naik ini. Padahal kan udah sering juga ya muter kota Bandung, tapi memang ini pengalaman pertama untuk naik bus Bandros. Apalagi tiketnya terhitung cukup terjangkau, hanya dengan Rp20.000 kita juga mendapatkan guide secara gratis. Jadi enak, kita keliling-keliling juga mendapatkan penjelasan mengenai kota Bandung. Bus dengan kapasitas sekitar 20 orang ini akan berangkat ketika sudah penuh. Dan meskipun nggak ber-AC ya, karena memang didesain semi terbuka, tenang ya, hawa di Bandung masih cukup sejuk kok. Yuk kita mulai turnya. Baiklah Bapak Ibu, TPS semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, ini bukan orang Bandung ya. Kalau saya bilang Sampurasun, semuanya menjawab Rampes. Oke, Sampurasun. Oke, itu salam dari Sunda. Perjalanan dimulai dari alun-alun Bandung menuju ke Jalan Bancoy Braga. Di jalan tersebut terdapat penjara Bancoy yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1877. Dan presiden pertama kita, Bapak Soekarno, pernah ditahan di sini pada bulan Desember 1929 selama 8 bulan. Oke, terlihat di sana ada patung Pak Soekarno. Sebentar ya, Bapak. Nah, oke, terlihat di sana Pak Soekarno di penjara karena difitnah oleh Belanda. ABC biasanya merek apa Ibu? Baterai, betul, kecap ya, saus, kopi, dan lain-lain. Tetapi A ini artinya Arab Bumi Putra Cina. Makanya di sini Bu ada masjid bertema kelenteng. Namanya Masjid Al-Intijaj. Satu lagi ada di Jalan Panglung namanya Laut Kedua. Jadi jalan ini merupakan salah satu sentral ekonomi di kota Bandung, identik dengan penjualan barang elektronik dan barang antik. Kita akan naik ke jalan yang sangat terkenal di Bandung. Ada yang tahu jalan apa? Jalan Braga. Kalau di Jogja ada apa Pak? Malioboro. Kalau di Bandung ada Braga Panjang. Di sini salah satunya ada oleh sombong dari Bandung. Kemarin ketika liburan di sini ngantri sampai malam, itu silakan cobain, namanya Cokomori Tiramisu. Silakan cobain. Dan ini ada toko roti tertua di Bandung namanya Sumber Hidangan yang sudah ada sejak tahun 1929. Silakan cobain. Ada pengrajin wayang golek Bapak Ramdan, ada Restu Kumi Ahmadani, Cafe Jurnalisa, pameran seni rupa,
Lalu sebelah kanan di sini ada gedung gas negara 1930, tempat pembayaran gas dan juga listrik yang sekarang menjadi restoran. Pada abad ke-19, Jalan Braga ini menjadi pusat perbelanjaan kaum elit Belanda di Bandung. Kaum elit, iya, karena yang mampu belanja di Jalan Braga ini hanyalah orang-orang kaya Belanda aja. Tapi kini semua orang boleh kok jalan-jalan dan belanja di area Jalan Braga yang saat ini terkenal sebagai pusat seni dan kuliner. Oke, dan kita masuk ke Jalan Sunia Raja. Di sini kita akan lihat ada kereta api dan juga ada jembatan kereta apinya. Ini namanya jembatan Ciade. Oke, ini tuh ada kereta apinya, ini masih digunakan ya. Ini peninggalan Belanda juga. Jadi pemerintah Belanda membangun jalur kereta api untuk mendongkrak perkembangan dan pertumbuhan kota Bandung. Awalnya digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan seperti teh, kina, kopi, dan karet. Dan ini adalah gedung Indonesia Menggugat, tempat Bapak Soekarno pernah diadili oleh kolonial Belanda. Dan juga di sini ada kantor wali kota Bandung. Kantor wali kota Bandung ini dulunya adalah sebuah gudang kopi yang cukup besar dengan pegawai yang banyak juga. Pemilik dari gudang kopinya adalah orang terkaya di Bandung, namanya Andreas de Wilde. Ini jalan, namanya Jalan Wastu Kencana. Wastu Kencana itu nama kakek dari Prabu Siliwangi. Oke, di depan kita belok kanan, kita masuk ke area yang dulunya adalah hutan belantara. Ini namanya Jalan Riau. Ini Riaunya yang diganti namanya sekarang bukan Jalan Riau lagi, tetapi menjadi LLRE Marta Dinata. Ini namanya Jalan Dago. Kenapa disebut Jalan Dago? Semuanya coba lihat ke depan. Di kiri dan kanan Jalan Dago ini terdapat pohon-pohon yang besar. Yang mana pepohonan ini menjadi salah satu bukti bahwa dulunya kawasan ini adalah hutan belantara. Yang mana tidak ada orang yang berani masuk ke jalan ini sendirian. Terutama bagi para petani yang tinggal di Dago atas sana, mereka kalau mau turun itu harus pada Dago. Jadi Dago itu tunggu. Dagoan itu bahasa Sunda yang artinya tungguin katanya. Nah mereka kalau mau turun minimal harus menunggu 10 orang. Kalau 6 orang mereka nggak berani nih, karena dulu di kawasan ini masih banyak binatang buas. Dan dalam kegelapan pasti ada kejahatan ya. Mereka juga takut karena pada saat itu kejahatan masih berlangsung di sini ya. Dan oleh sebab itu jalan ini pun disebut Jalan Dago karena tempat untuk menunggu. Oke, di sebelah kanan coba lihat gedung satenya dan coba lihat ke atap gedung sate. Di atas sana terdapat 6 bulatan daging di atasnya. 6 ini melambangkan bahwa pembangunan gedung sate ini menghabiskan 6 juta gulden. 6 juta gulden ini setara dengan 462 miliar pada saat itu. Dan di sebelah kiri ada salah satu museum di Bandung. Ini adalah museum terbesar se-Asia Tenggara, namanya Museum Geologi. Silakan yang belum kesini, tapi kalau hari Jumat tutup ya. Nah ini hari ini tutup, besok buka lagi. Silakan dengan tiket masuk Rp3.000. Untuk anak-anak hanya Rp2.000 saja. Silakan kunjungi yang memiliki fosil-fosil terlengkap se-Asia Tenggara. Kita lihat di depan di sebelah kiri ada sebuah pasar barang bekas, namanya Pasar Cisangkuy. Nah yang ini, atau kata orang Bandung Pasar Sogo ya, karena artinya itu Sogo itu shopping Bali Cimonggo kalau bahasa Sundanya. Jongkok ya, betul, jongkok ya kalau Cimonggo itu. Nah, coba lihat sebelah kiri, di sana ada robot, jadi ini ada taman robot di sana. Yaitu 2 robot yang dirakit oleh kakak yang bersekolah di Institut Teknologi Bandung atau ITB ya. Pada malam Jumat Kliwon akan tercium aroma rebusan kentang dari rumah kentang yang ada di sebelah kanan. Tapi sekarang jadi restoran ya, jadi lu mau makan sekarang. Dan masih di jalan yang sama terdapat gedung Jaarbeurs yang dibangun tahun 1920-an. Gedung bergaya Art Deco ini dulunya adalah tempat pameran tahunan untuk mempromosikan produk-produk khas Bandung. Memamerkan hasil perkebunan seperti kopi, teh, dan kina. Dan kini digunakan sebagai gedung Kodiklat TNI Angkatan Darat. Masyarakat Bandung mengenalnya dengan Gedung Sabau, memiliki 128 jendela. Kalau di Semarang itu
Gedung bergaya Renaissance ini dibangun tahun 1908 dan selesai tahun 1915. Awalnya merupakan gedung Departemen Peperangan dan kini digunakan sebagai gedung detasemen Markas Komando Militer 3 Siliwangi. Kenapa sih di Bandung banyak peninggalan Belanda nih? Bangunan-bangunan seperti ini, seperti rel kereta api, sekolah, rumah dinas, gedung pemerintahan, dan sarana-sarana lainnya. Karena dulu Bandung sempat akan dijadikan ibu kota pemerintahan Hindia Belanda. Di depan kita akan masuk ke jalan aspal pertama di Indonesia yang dibangun pada abad ke-18 oleh Herman William Denzels. Semuanya selamat datang di jalan raya terpanjang di Indonesia. Panjangnya mencapai 1000 km dari Penarukan Jawa hingga ke Anyer Batavia. Saking panjangnya, menghabisi ribuan jiwa yang dipekerjakan oleh Bapak Herman yang patungnya rambut panjang. Coba lihat di sana, itu adalah pemimpin pembangunan jalan raya ini. Di sebelahnya ada Bapak Wiranata Kusuma II, ada Bapak Soekarno dan Mas Sutarjo Kerto Hadikusumo. Di atas sana itu adalah mesin penghalus, itu sekum mesin penghalus jalan raya ini, dan itu adalah 0 km kota Bandung. Ini adalah Hotel Savoy Homan yang didirikan oleh Adolf Homan berkebangsaan Jerman pada tahun 1871 dan pada tahun 1955 menjadi tempat menginap delegasi negara peserta Konferensi Asia Afrika seperti Presiden Soekarno, kemudian Perdana Menteri RRC dan delegasi dari India Jawaharlal Nehru. Dan ini adalah Museum Konferensi Asia Afrika atau dulunya merupakan Gedung Merdeka, tempat Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tahun 1955. Gedung ini dibangun pada tahun 1879, diperuntukkan untuk Societe Concordia atau tempat berkumpul para elit Eropa. Setelah ini ada alun-alun Bandung. Disinilah kota Bandung dimulai. Pembangunan pertamanya adalah Masjid Agung, Pendopo, dan Pasar Baru Ciburiang. Lalu setelah itu Bandung pun meluas. Masjid yang paling tua namanya Masjid Agung yang dulunya bernama Balai Yuncung memiliki 2 menara setinggi 98 meter. Itu dia kota Bandung, luas awalnya 900 hektar. Sekarang luas Bandung telah mencapai 167,3 km persegi. Dan kota Bandung telah menjadi kota pariwisata dan menjadi kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Awalnya Medan ketiga, tapi digeser oleh Bandung yang populasinya telah mencapai 8,2 juta lebih. Dan rombongan Bandung Tour on Busnya sudah kembali lagi ke alun-alun, artinya sudah selesai. Kita turun di depan, mohon maaf dari kekurangan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga informasi tadi bermanfaat buat teman cerita yang mau jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Teh. Makasih Pak.